Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kurnia Irawan akan menjelaskan kembali materi pada pertemuan 9, yaitu modifikasi sarana gerak atletik dengan media pembelajaran PPT dan video. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita harus mengenal dulu ruang lingkup atletik itu menjadi bagi 4 nomor, yaitu nomor jalan, nomor lari, nomor lompat, dan nomor lempar. Nah, nomor jalan ini meliputi sampai 4 aspek. Yang pertama, nomor jalan 5 km, 10 km, 20 km, bahkan sampai 50 km. Nah, sedangkan nomor lari meliputi lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, maupun lari rintangan atau lari gawang. Nah, lari jarak pendek ini biasa disebut dengan sprint dari 100 meter bahkan sampai 400 meter. Nah, lari jarak menengah ini dari 800 meter bahkan sampai 1500 meter. Nah, kalau yang jarak jauh ini dari 5000 km bahkan sampai 1000 km bahkan lebih, atau biasa kita sebut dengan maraton. Nah, lari rintangan ini adalah lari gawang di mana kita harus melompati gawang tersebut biasa sampai 100 meter, 110 meter, 400 meter, dan bahkan 3000 km. Nomor lompat. Nah, nomor lompat ini dibagi lagi ya menjadi 4 aspek. Yang pertama itu lompat jauh. Lompat jauh ini mempunyai gaya jongkok, gaya melayang, dan gaya berjalan di udara. Sedangkan lompat tinggi yaitu menggunakan gaya guling perut, guling sisi, bahkan flip. Nah, sedangkan lompat jungkit itu sama juga, kita mau menggunakan gaya apa, mau gaya jongkok dan sebagainya. Nah, dan keempat itu adalah lompat tinggi galah, yaitu kita berlari membawa galah dan kita melompati rintangan sehingga kita jatuh dengan posisi yang bagus. Nah, nomor lempar ini yaitu dibagi 4 juga. Yang pertama tolak peluru, ya kan, ada gaya menyamping, orbian maupun ortodok, dan memutar. Nah, sedangkan ada juga namanya lempar cakram, ada lempar lembing, bahkan ada yang sekarang namanya lempar martil. Nah, nilai apa saja yang terkandung dalam permainan atletik? Nah, dalam permainan atletik itu yang terkandung adalah yaitu yang pertama pengembangan dimensi permainan atletik, yang kedua pengembangan berbagai variasi gerak atletik, yang ketiga pengembangan irama atletik, yang keempat pengembangan kemungkinan kompetensi, yang kelima itu pengembangan pengalaman atletik. Nah, dari semua ini menurut Hans itu nilai-nilai yang terkandung seperti dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama pengembangan dimensi permainan atletik tersebut, yang kedua pengembangan dimensi variasi gerak atletik, yang ketiga pengembangan dimensi irama atletik, pengembangan dimensi kompetensi atletik, dan pengembangan pengalaman atletik. Ini yang kelima ini adalah unsur dari pendapat dari Hans. Nah, kesimpulan. Jadi, pada dasarnya materi yang saya sampaikan ini adalah untuk mengulang pengetahuan kita, sehingga sedikit mendapatkan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik nantinya. Seorang guru harus mampu untuk membuat pembelajaran menjadi menarik, sehingga peserta didik tidak mudah bosan. Nah, macam-macam yang kita lakukan dari metode pengajar yang baik sampai menarik, sehingga peserta didik itu menjadi tertarik untuk belajar dan diikuti. Nah, mungkin hanya segini video singkat dari saya, penjelasan sedikit materi kita mengulangi pada pertemuan ke-9. Intinya nanti gimana kita harus mampu berkomunikasi dengan baik. Sebentar lagi kita mau PPL 2. Jadi kita harus menyiapkan media-media pembelajaran. Nah, kalau kita masih dalam COVID-19, ini adalah cara utama kita membuat PPT semenarik mungkin untuk kita mengajar nantinya pada saat PPL 2 maupun kita pada saat menjadi guru nantinya. Kemungkinan ini pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.